Masuk.
Shalom. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Trinitas. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Berikut beberapa wartalisan yang dapat kami sampaikan. Wartalisan pertama, syukur kepada Allah Tritunggal dengan memperhatikan situasi dan kondisi kota Madiun yang sudah membaik dari pandemi COVID-19 dan angka pertambahan kasus positif COVID-19 yang semakin terkendali, maka mulai kebaktian Minggu 12 Juni 2022, prosesi salam damai akan kembali dilakukan dengan cara berjabat tangan. Wartalisan kedua, sehubungan dengan rencana penjualan pastori yang telah diwartakan sejak 20 Maret 2022, maka Majelis Jemaat melihat pentingnya keterlibatan anggota jemaat memberikan saran maupun masukan terkait rencana ini. Untuk itu, Majelis Jemaat mengundang anggota jemaat hadir dalam sarasehan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022. Waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat, tempat gedung gereja. Besar harapan kami, anggota jemaat dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Mari kita bersama-sama menghayati kehadiran Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan mari kita menyambut undangannya untuk berrealisasi dalam persekutuan Trinitarian bersama Allah, yang juga memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya dalam karya untuk mewujudkan kehendak dan kemuliaan Allah di dunia. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya, menganggungkan namanya dengan pujian, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang penuh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Trinitas ini terjadi oleh karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia menolong dan menyertai seluruh langkah kehidupan kita. Allah
Damai Allah Sang Bapa, dalam kasih persekutuan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus nantiasa beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya dan kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhanlah yang membuat kita dan memampukan kita berkata, kabar kita baik, kabar kita luar biasa. Dan itu menjadi sebuah bukti dalam perjalanan kehidupan kita bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu setia mengasihi dengan cinta kasih persekutuannya yang dihadirkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga bersyukur karena hari ini kita kembali merayakan Minggu Trinitas, di mana di dalam Minggu Trinitas ini kita diingatkan kembali untuk memakna dan juga menghayati akan cinta kasih persekutuan yang telah Allah Tritunggal tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam peranan dan kehadirannya Allah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus mendorong dan menyemangati kita pula untuk membangun hidup persekutuan di dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Oleh karena itu melalui tema kita pada kesempatan hari ini yaitu hidup dipimpin Allah Trinitas, kita akan kembali belajar dalam kehidupan kita sebagai komunitas persekutuan, bagaimana kita mampu untuk terus memelihara, mengusahakan, dan mewujud nyatakan persekutuan baik di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, bahkan dalam kehidupan berpelayanan kita di seluruh waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kiranya dengan semangat persekutuan yang terus kita usahakan juga menolong dan memampukan kita bersama-sama untuk menghadirkan cinta Allah bagi kehidupan di sekeliling kita. Saat ini saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki keheningan doa secara personal dan pengakuan dosa akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menelusuri seluruh perjalanan kehidupan yang telah kami tapaki, dan kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup yang kami perjuangkan kadangkala penuh dengan keberdosaan. Dan kami tahu bahwa dosa-dosa itu menyakiti hati-Mu, juga mendukakan hati sesama kami. Oleh karena itu dalam kesempatan yang indah ini ya Tuhan, dengan semua kerendahan hati yang kami bangun di kehidupan kami, juga keterbukaan hidup kami di hadapan-Mu, kami menyatakan penyesalan kami atas segala dosa yang telah kami perbuat dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah semua penyesalan ini bukan hanya sekedar penyesalan, bukan hanya sekedar ratap tangis kami di hadapan-Mu karena kami telah berdosa, tetapi menjadi sebuah kesediaan kami untuk bersungguh-sungguh memasuki kembali kehidupan pertobatan kami, supaya hidup kami selanjutnya menjadi sebuah kehidupan yang selalu terbaharui, juga kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kerapuhan diri kami ya Tuhan. Untuk itu kami memohon kiranya kekuatan dan damai-Mu yang akan senantiasa menolong
dan menyemangati semangat pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita nyatakan respon atas pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Ya Allah Bapa. Di dalam kasih-Nya, Allah berkenan memberikan pengampunan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau mengakui dosanya dan bertobat, seperti di dalam firman-Nya yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ucapkan salam damai pada sesama kita dengan perjabatan tangan. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Allah yang maha tinggi,
sebab Engkaulah jalan yang benar, ya Allah yang Maha Suci. Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, menguatkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara kasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang makasih, Engkaulah Allah yang mencipta dan memelihara kehidupan di tengah-tengah semesta ini. Engkaulah Sang Juru Selamat yang telah menebus segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menyalakan api keberanian kami untuk kami bersedia dan konsisten di dalam mewartakan kasih dan kebenaran-Mu melalui kehidupan yang kami usahakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam seluruh kehadiran-Mu itulah kami mampu mengenal-Mu dan kami mampu untuk selalu hidup di dalam kasih persekutuan-Mu. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur, kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan selalu menyemangati dan menguatkan semangat iman kami, untuk kami semakin dekat dengan Engkau dan kami semakin bersemangat mewartakan firman-Mu. Tolonglah juga hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya dalam segala kerapuhan diri dan kelemahannya, Ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman-Nya, memelihara dengan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pemahaman tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal adalah sebuah pemahaman yang terus-menerus diusahakan untuk dipahamkan dan dipahami dengan sungguh-sungguh,
Karena perkara memahami tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena ini menjadi sebuah inti dari kehidupan iman Kristiani kita, serta bagaimana kita melihat dengan utuh kehadiran Allah dalam peranannya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam sejarah kehidupan semesta, juga sejarah kehidupan umat manusia yang terus kita lalui hingga detik ini. Dan kalau saudara-saudara yang dikasih belajar tentang sejarah pertumbuhan gereja maupun juga sejarah kehidupan teologis, maka di sana ada begitu banyak cara sejak gereja mula-mula tumbuh untuk memahamkan tentang Allah Trinitas. Dan kalau belajar hal ini butuh sekitar 4 semester Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat secara dalam bagaimana tentang Allah Trinitas itu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berbicara secara sederhana tentang kehadiran Allah Trinitas dalam kehidupan manusia, kuncinya itu adalah kasih persekutuan. Mengapa kasih persekutuan itu menjadi sebuah kunci untuk memahami tentang kehadiran Allah Trinitas dalam kehidupan kita sesuai kasih? Di dalam Warta Jemaat, di bagian awal dalam renungan di Warta pada kesempatan hari ini, saya mengawali dengan menerangkan sebuah istilah yang penting untuk memahami tentang Allah Trinitas, yaitu istilah perikoresis. Dan istilah ini adalah sebuah istilah yang dipergunakan oleh banyak teolog untuk memahami sekaligus memahamkan tentang siapakah Allah Trinitas itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan secara etimologis, saudara saya yang kasih, kata perikoresis sendiri ini menunjuk pada suatu keadaan di mana ada dua atau lebih pribadi-pribadi yang tinggal bersama dan mereka semua bersatu. Jadi kalau kita mencoba untuk memahami dalam dunia nyata, maka kita bisa melihat sebenarnya dalam peranan kehidupan kita. Misalnya peranan seorang ayah. Di rumah ia menjadi ayah. Lalu tetapi ayah ini juga memiliki peranan-peranan yang lain. Di dalam pekerjaan bisa jadi ia menjadi seorang pemimpin maupun juga menjadi seorang karyawan misalnya di dalam pekerjaan yang ia geluti. Sekaligus juga dalam kehadirannya sebagai seorang suami bagi istrinya. Tetapi kan sosoknya cuma satu, saudara yang dikasih, yaitu sosok ayah ini. Ia menjadi ayah bagi anak-anaknya, ia menjadi seorang pemimpin atau seorang karyawan dalam pekerjaannya, juga ia menjadi seorang suami bagi istrinya. Maka memahami Allah Trinitas itu juga seperti demikian. Karena kita meyakini dan kita mengimani bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Allah yang satu, tidak ada yang lain. Bahkan sejak awal ketika Allah menghadirkan 10 perintahnya dalam kehidupan bangsa Israel, dengan sangat tegas sekali Allah mengatakan tidak ada boleh Allah yang lain yang disembah oleh bangsa Israel selain Allah yang telah mencipta, Allah yang telah memelihara dan memberkati kehidupan bangsa Israel, juga Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita hingga detik ini. Sehingga di sanalah saudara saya yang dikasih, kata perikoresis itu sangat kuat sekali. Bahwa dalam Allah yang esa itu, di kehadirannya bagi kehidupan umat manusia, Allah menghadirkan dirinya dalam 3 pribadi. Yaitu sebagai sosok Bapa yang memelihara, mencipta, Bapa yang selalu memberkati dan menolong setiap proses kehidupan umatnya, dalam kehadiran sebagai Sang Putra yang telah menjadi juru selamat kita, yang mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan hidup kita, juga dalam pribadi Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang selalu menguatkan dan mengobarkan semangat keberanian supaya kita dapat terus menceritakan dan mewartakan kasih persekutuan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Memang tidak mudah saudara kasih untuk menceritakan tentang siapakah Allah yang kita imani. Karena kerap kali orang-orang di sekeliling kita menganggap bahwa Tuhan kita itu ada 3. Dan kalau kita terpeleset,
ketika tanpa sadar kita mengatakan, ya Tuhan itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, orang yang tidak paham akan menganggap ada 3 Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Padahal yang dijelaskan dan dipahamkan di dalam ajaran gereja yang kita hayati hingga saat ini, bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang esa. Allah yang tersaling satu sama lain, yang tidak terpisah atau terbagi di dalam peranannya, juga Allah yang membangun ikatan kasih persekutuan yang saling berkelindan dan saling meresap satu sama lain dalam kehadiran dan peranannya bagi kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau memahami tentang sosok Bapa, tidak bisa dipisahkan dari sosok Putra dan Roh Kudus sesuai kasih. Kalau kita ingin melihat kehadiran Roh Kudus, tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Bapa maupun Kristus. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana kehadiran Kristus, kita pun juga tidak bisa memisahkan antara Kristus dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena semuanya itu menghadir dalam sebuah kasih persekutuan yang selalu membuat manusia mampu memahami bagaimana kasih persekutuan Allah Trinitas itu selalu merangkul dan merengkuh kehidupan manusia. Itulah saudara kasih yang hendak dijelaskan oleh Kristus di dalam bacaan kita di kesempatan hari ini, yaitu di dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Kita akan melihat saudara kasih di ayat 12 dulu. Di sana Kristus dengan jelas mengatakan sebenarnya masih banyak hal yang ingin Kristus katakan kepada para murid di masa itu, tetapi saat itu para murid belum dapat menanggungnya. Apa artinya ini saudara saya kasih? Bahwa di sana Kristus itu hendak mengajak para murid untuk selalu ingat dan sadar bahwa misteri kehadiran kasih persekutuan Allah itu adalah sebuah misteri yang akan berlangsung selama-lamanya. Memang untuk memahami tentang siapakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memerlukan sebuah hikmat yang dalam dan memerlukan sebuah hikmat yang sungguh-sungguh. Karena dengan hikmat itulah yang akan menolong setiap murid-murid Kristus bisa paham tentang siapakah Allah yang mereka imani dan kita imani dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah saudara kasih, kisah yang kita baca dari petikan Injil Yohanes 16 ini ada sebuah kisah sekaligus janji yang diberikan oleh Kristus kepada para murid sebelum Kristus tidak lagi bersama-sama dengan para murid secara fisik. Dan hikmat yang dibutuhkan oleh setiap para murid untuk memahami tentang kehadiran Allah Trinitas dalam kehidupan setiap murid-murid Kristus sepanjang masa adalah hikmat yang dihadirkan di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, kita yakin Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Berapa persen kita yakin Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Ada yang 10%? Ada yang 80%, saudara-saudara? Atau kita semua sepakat Roh Kudus berdiam dalam diri kita 100%? 100%, puji Tuhan. Karena itu yang kita butuhkan untuk memahami siapakah Allah Trinitas. Karena kita memang tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Kristus yang menjelaskan secara langsung siapakah Allah Trinitas. Tapi kita berjumpa dengan Allah Trinitas itu dalam setiap kebenaran dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, dan itu terjadi dan kemampuan itu kita peroleh karena ada Roh Kudus yang selalu menolong dan menguatkan kehidupan kita untuk dapat memahami kehadiran Allah Trinitas. Kan di ayat 13 ketika Kristus berkata dan menjanjikan akan hadirnya Roh penolong yang akan menghibur dan menguatkan para murid, di sana dikatakan bahwa Roh kebenaran itulah yang akan memampukan para murid dan juga memampukan kita semua untuk memahami siapakah Allah Trinitas. Sebab yang disampaikan oleh Roh kebenaran itu adalah apa yang didengar dan dilihatnya di dalam diri Bapa dan Putra.
Dan dari sini saudara kasih, sekali lagi kita bisa melihat bagaimana sosok Allah Trinitas ini adalah sosok yang tidak terpisahkan. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengikatkan diri kita dalam kehidupan kasih persekutuan. Bukankah sebagai murid-murid Kristus, kita senantiasa terus berusaha dan berjuang dalam kehidupan kita untuk tetap mengikatkan diri kita dalam kasih persekutuan. Karena ketika kita mampu untuk mengikatkan diri kita di dalam kasih persekutuan, di sana kita juga dapat merasakan bagaimana Allah Trinitas itu selalu ada dan menghadir di dalam kehidupan kita. Karena implikasi dari relasi kasih persekutuan yang ditunjukkan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menolong kita untuk selalu melibatkan diri kita secara aktif di dalam setiap kehidupan kasih yang kita bangun dan kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Yesus berkata di ayat yang 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu menjadi sebuah bukti bagaimana kehadiran Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sebuah kehadiran yang menunjukkan relasi tak terpisahkan, relasi yang akan senantiasa satu di tengah kepelbagian peran yang dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehadirannya di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk secara nyata memahami dan memahamkan tentang Allah Trinitas ini dalam pertumbuhan kehidupan kita, baik dalam kehidupan iman maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka satu hal besar yang terus digaungkan dan dinyatakan oleh Allah untuk kita kerjakan adalah mengerjakan kehidupan kasih persekutuan. Kita bersyukur saudara yang kasih bahwa kondisi yang semakin terkendali ini memampukan kita kembali bergeliat untuk menghidupkan kegiatan persekutuan kita. Tetapi apakah menghidupkan kehidupan persekutuan itu hanya sekedar ketika kita berkumpul dalam sebuah event ibadah atau event-event kegiatan gerejawi, ataukah justru ada hal yang lebih besar yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan persekutuan? Karena berbicara tentang kasih persekutuan, saudara kasih, bukan hanya sekedar berbicara tentang kegiatan-kegiatan peribadahan yang kita lakukan. Karena ini adalah sarana kita untuk mengikatkan diri dan belajar membangun hidup persekutuan. Karena kata persekutuan itu memiliki makna yang sangat luas. Persekutuan itu berarti bagaimana di dalamnya kita belajar untuk mewujud nyatakan kasih Kristus yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan persekutuan itu kita belajar untuk membangun relasi yang erat. Meskipun kadangkala ya di sana sini ada konflik yang mengiringinya, tetapi sebenarnya konflik itu menolong kita untuk semakin mengenal siapakah sesama kita dan menolong kita untuk semakin mendekatkan diri dalam kehidupan persekutuan itu. Relasi kasih persekutuan juga berbicara tentang kesediaan kita untuk berperan aktif membangun komunitas persekutuan kita, supaya komunitas itu menjadi sebuah komunitas yang penuh dengan damai sejahtera dan komunitas yang mampu mempersaksikan kasih Tuhan. Dan kasih persekutuan juga selalu berbicara tentang kesediaan kita untuk berperan secara nyata di dalam tugas-tugas kasih yang Allah berikan di dalam hidup kita. Maka kalau kita ingin mengenal dan melihat secara langsung tentang kehadiran Allah Trinitas dalam kehidupan kita, tugas kita hanya satu, saudara. Kuncinya hanya satu tadi, yaitu kita terus-menerus menumbuhkan kasih persekutuan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Kristus dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan para murid, dalam setiap ajaran dan perkataan yang ia nyatakan, perkataan-perkataan Kristus itu selalu mengandung tentang arti kasih persekutuan.
Dia tidak pernah membiarkan atau meninggalkan peranan kehadiran Bapa dan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah merasa menjadi sosok yang paling dominan dalam kehadirannya untuk menggenapi dan mewujud nyatakan karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Di sepanjang kehidupan Kristus sebagai Sang Anak dan Putra Tunggal Allah dalam menghadirkan karya keselamatan Allah itu, Kristus selalu menyertakan pribadi Bapa dan Roh Kudus di dalam seluruh karya kasih yang Ia perbuat. Hal yang nyata saudara-saudara kasih yang selalu dapat kita lihat adalah dalam doa Kristus di Getsemani. Ketika Kristus akan menjalani derita salib, bukankah di sana Kristus tetap membutuhkan kehadiran Bapa yang menguatkannya. Kristus pun juga membutuhkan keberanian yang dianugerahkan di dalam pribadi Roh Allah yang menguatkan dan membuat Kristus untuk terus berani melangkah dalam menjalani derita salib. Dan itulah yang terus kita butuhkan dalam kehidupan persekutuan yang kita bangun. Bahwa ketika kita terus memperjuangkan kasih persekutuan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melibatkan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Baik dalam persekutuan yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kita. Kita perlu dipimpin dan dibimbing oleh Allah Tritunggal. Kita membutuhkan kehadiran Bapa yang selalu memelihara dan menghadirkan berkat-berkat kasih terbaiknya bagi keluarga kita. Kita membutuhkan Kristus yang teladannya selalu mengingatkan kita untuk terus dan terus mengerjakan kasih dalam hidup kita. Dan kita perlu Roh Kudus yang selalu membuat kita berani untuk mengerjakan kasih persekutuan itu di tengah-tengah keluarga kita. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kita, kehidupan berpelayanan kita, juga kehidupan-kehidupan kita yang lain. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk selalu bersedia dipimpin oleh kehadiran Allah Trinitas. Karena sekali lagi kehadiran Allah Trinitas tidak boleh kita kotak-kotakkan. Kita tidak boleh berfokus hanya pada sosok pribadi Kristus saja, tetapi juga kita harus berfokus pada pribadi Bapa juga pribadi Roh Kudus. Dan dengan berfokus secara utuh itulah akan terus memandu dan membimbing kita untuk tetap meyakini dan mengimani bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang selalu menguatkan kasih persekutuan kita, Allah yang akan menyemangati diri kita untuk senantiasa berhikmat dan bersemangat dalam menghadirkan karya kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam segala kepelbagaian yang kita miliki dalam peranan kehidupan kita sehari-hari, belajar dari Allah Trinitas yang selalu hadir dalam seluruh sejarah kehidupan kita, mari kita membangun dan menguatkan kehidupan kasih persekutuan kita. Jika kita bersedia dipimpin oleh Allah dalam kehidupan kita, maka kita pun juga bersedia untuk dipimpin dalam kasih persekutuan yang Ia anugerahkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kiranya melalui Minggu Trinitas ini, kita bersama-sama boleh belajar untuk terus mengerjakan kasih persekutuan itu dalam seluruh aspek kehidupan yang kita miliki. Baik sekali lagi di tengah-tengah keluarga, tengah pelayanan kita, tengah kehidupan bergereja kita, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih persekutuan mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Kasih persekutuan mengajarkan kita untuk saling terbuka, dan kasih persekutuan juga mengajarkan kita untuk selalu hidup menopang dan mendukung satu sama lain. Selamat merayakan kehidupan persekutuan kita di dalam pimpinan Allah Trinitas. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan yang akan selalu menolong dan memimpin kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kasih persekutuan itu dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memimpin langkah hidup kita semua. Amin. Mari kita bersaat hening.
Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih, kita akan menaikkan syafaat kita, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan dan menolong kami untuk menghayati bahwa ketiga pribadi yang Engkau hadirkan dalam hidup kami sehari-hari bukanlah sesuatu yang terpisahkan, tetapi tiga pribadi yang hadir bersama-sama dalam sejarah kehidupan manusia di sepanjang masa dalam ikatan kasih persekutuan. Biarlah kami sebagai umat-Mu dalam komunitas hidup berkeluarga, hidup bergereja, bahkan juga dalam setiap kesempatan kami membangun komunitas di mana Engkau mengutus dan menempatkan kami. Kami tetap mampu memperjuangkan kasih persekutuan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam kasih persekutuan itulah kami mampu untuk terus bersemangat, saling bergandengan tangan, saling mengisi, dan juga saling melibatkan peranan-peranan kami secara aktif untuk menceritakan dan mengabarkan sukacita kasih dan Injil-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur karena dalam situasi yang sudah semakin berpulih ini ya Tuhan, kami dapat terus merasakan rengkuhan cinta dan kebaikan-Mu. Dan kami terus berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang sudah membaik ini ya Bapa. Beberapa hari ini kami kembali diingatkan bahwa potensi COVID-19 masih ada, tetapi kami bersyukur bahwa situasi semakin terkendali. Tolonglah dan pimpinlah kami di dalam hikmat-Mu ya Bapa, supaya kami mampu untuk tetap menjaga kondisi yang baik ini semakin membaik kembali, dan kiranya dengan kesediaan untuk saling melindungi dan saling bergandengan tangan, menolong kami bersama-sama untuk benar-benar terbebas dari COVID-19 ya Tuhan, juga menolong kami untuk selalu bergotong royong di dalam menghadirkan pemulihan-pemulihan di berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Kami juga berdoa dan berserah, sekaligus memberserahkan untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong kehidupan mereka di dalam segala karya maupun juga tanggung jawab pemerintahan yang diembannya, agar melalui ide-ide kreatif yang dimiliki, juga melalui semangat untuk menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat, menolong para pemimpin kami untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan karya pemerintahannya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur untuk kehidupan persekutuan melalui gereja-Mu di mana kami saat ini berada. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam kehidupan persekutuan itulah kami pun memiliki kesempatan untuk belajar, melibatkan diri kami dalam usaha-usaha untuk menjaga dan membangun hidup persekutuan. Kami memohon kiranya Engkau memberkati segala pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, dan biarlah melalui pelayanan-pelayanan itu kasih-Mu semakin dinyatakan dan kasih-Mu semakin diwujudkan. Kami juga memberserahkan untuk para pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan, baik mereka yang ada di dalam kepenatuaan
kepengurusan badan pelayanan jemaat, para aktivis, para anggota tim maupun panitia yang saat ini terus berproses bersama-sama, juga kami memberserahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam peranan mereka dan kehadiran mereka bagi gereja-Mu ini. Kiranya berkat kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan mereka, supaya dalam segala pelayanan dan peranan-peranan untuk mewujud nyatakan kasih melalui gereja ini, kami semua mampu untuk terus saling membangun dan memelihara hidup persekutuan, supaya dengan kasih-Mu itulah kami bertumbuh dan berfokus hanya di dalam Engkau. Kami saat ini juga memberserahkan untuk saudara-saudara kami maupun anak-anak kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Sumiatun Mambela, kami berdoa untuk Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misadi, Bapak Gunawan, Ibu Pulu, Ibu Boan, Ibu Marsina, juga untuk anak kami terkasih, anak Jovi. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dan menyertai saudara-saudara dan anak kami ini ya Tuhan di dalam masa kesembuhan dan masa pemulihannya, supaya mereka dapat segera pulih dari sakit yang dideritanya, dan kiranya melalui semangat kesembuhan yang terus Engkau anugerahkan, membuat saudara-saudara kami ini selalu yakin dan percaya bahwa Engkau pasti menghadirkan karya kesembuhan-Mu, dan mereka pasti untuk mampu kembali dalam kehidupan aktivitas mereka sehari-hari dan terus memiliki semangat pengharapan yang kuat di dalam kasih karunia-Mu. Bapak yang makasih, kami saat ini juga berdoa untuk persidangan majelis klasis yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juni mendatang, di mana dalam persidangan klasis itu akan dilaksanakan percakapan gerejawi terkait proses kependetaan dalam diri Penatua Yonatan Adiwijaya, calon pendeta Jemaat Mojosari. Kiranya Engkau yang akan terus memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan oleh BPMK maupun juga oleh panitia pelaksana, yaitu Jemaat GKI Diponegoro. Kami juga memberserahkan untuk persiapan yang dilakukan oleh Penatua Yonatan Adiwijaya, supaya dalam semua persiapan yang dilakukan, persidangan klasis nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan segala hal yang akan diputuskan bersama-sama terkait kehidupan bergerejawi kami di lingkup klasis, lingkup sinode wilayah, bahkan juga lingkup sinode, semuanya dapat terjadi di dalam kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami memberserahkan untuk persiapan dan pelaksanaan PAT Komisi Anak yang akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Kiranya Engkau yang akan terus memberkati dan menolong segala persiapan yang dikerjakan oleh rekan-rekan PJA maupun juga oleh panitia yang telah ditetapkan. Kiranya semua yang dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami sebagai umat-Mu kiranya mampu mendorong anak-anak dan para cucu kami untuk dapat terlibat dalam PAT itu, supaya kegiatan PAT ini mampu menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang hadir, dan kiranya juga kami sebagai umat-Mu mampu untuk terus memberikan dukungan-dukungan terbaik kami bagi pelaksanaan PAT Komisi Anak. Kami saat ini juga ingin memberserahkan untuk seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tolonglah dan pimpinlah kami ya Tuhan dalam segala peran-peran kehidupan yang kami miliki, juga dalam setiap kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau telah menetapkan panggilan-panggilan kehidupan yang Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami mampu merespon setiap panggilan kehidupan itu dan menjadikannya sebagai sarana kami untuk memuliakan nama-Mu, juga sarana kami untuk menceritakan cinta-Mu. Demikian juga kami memohon kiranya hikmat dan kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menolong segala pergumulan yang kami proses, agar dalam segala pergumulan yang kami miliki itu ya Tuhan, kami tetap setia berproses di dalamnya. Kami terus memfokuskan dan mengarahkan diri kami dalam kehendak kasih terbaik-Mu, dan membuka diri dengan rendah hati bagi kehadiran karya-Mu yang menguatkan dan menyemangati dalam seluruh proses pergumulan yang kami jalani. Sesaat lagi kami akan berpisah dan kami akan kembali dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang selalu memberkati dan menuntun langkah hidup kami selanjutnya. Inilah seluruh doa kami
yang kami ungkapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji kubri persembahan." Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria kubri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan, materi serta napas kehidupan yang Kau masih percayakan kepada kami sampai saat ini. Allah Bapa, pada saat ini Tuhan,
Untuk bukti syukur kami kepada Engkau, kami akan membawa berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami untuk kami persembahkan kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan. Semoga persembahan ini dapat layak dan berkenan kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka dapat bertanggung jawab baik kepada jemaat dan kepada Engkau. Demikianlah Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu ku lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara-saudara yang kasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Penuhilah panggilanmu untuk berelasi dan berkarya bersama Allah Trinitas. Sebab kami rindu menjadi saksi bagi Allah Trinitas Maha Kudus. Terpujilah Allah Tritunggal, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Tritunggal senantiasa memberkati dan menyertaimu untuk terus menceritakan kasih-Nya dalam tutur kata maupun perbuatanmu sehari-hari. Haleluya. Amin.